Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 1 Anissa Dwi Hamdani, 2 Diki Somantri, 3 Maya Afriliani, 4 Sherlina Agustin, dan 5 Yulianti. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, materi tentang identifikasi konsep dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Peristiwa adalah hal-hal yang pernah terjadi atau kejadian yang pernah terjadi tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Fakta adalah informasi data yang ada atau terjadi dalam kehidupan dan dikumpulkan oleh para ahli sosial terjamin bentuk kebenarannya. Dengan fakta, kita dapat menyimpulkan suatu peristiwa yang pernah terjadi. Jadi, fakta adalah titik awal untuk membentuk konsep. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual atau khusus menuju simpulan umum yang mengikat seutuh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Menunjukkan hubungan sebab akibat antara konsep satu dengan konsep yang lain. Ciri-ciri generalisasi. 1. Menunjukkan hubungan dua konsep atau lebih. 2. Bersifat umum dan merupakan abstraksi yang menunjukkan pada keseluruhan kelas. 3. Adanya tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekadar konsep. 4. Berdasarkan pada proses dan dikembangkan atas dasar penalaran dan bukan hanya berdasarkan pengamatan semata. 5. Berisi pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. 6. Tetap satu kesatuan penting. Jenis generalisasi. 1. Generalisasi sempurna. Mencepatkan seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. 2. Generalisasi tidak sempurna. Berdasarkan sebagian fenomena yang dilakukan untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Generalisasi dalam sejarah. Generalisasi merupakan kontraksion indeterminis karena sifatnya yang unik yang menunjukkan bahwa peristiwa sejarah itu tidak terulang lagi. 4. Jenis generalisasi dalam kajian IPS. 1. Generalisasi deskriptif. 2. Generalisasi sebab akibat. 3. Generalisasi acuan nilai. 4. Generalisasi prinsip universal. Identifikasi konsep, nilai, dan sikap. Nilai menjelaskan tentang baik buruk, tingkah laku yang telah mendalam pada kehidupan masyarakat. Nilai adalah cerminan budaya kelompok masyarakat. Dan sikap merupakan keadaan yang ada pada diri manusia untuk bertindak. Sikap sosial merupakan konsep afektif yang berperan penting dalam pendidikan. Sikap sosial dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Sikap sosial. Sikap sosial adalah kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. 2. Sikap individu. Sikap individu merupakan ketertarikan terhadap objek, orang, dan hal tertentu. Menurut Ahmadi tahun 2009, ada 2 faktor terjadinya perubahan sikap. Yang pertama faktor intern atau faktor di dalam, yakni menerima dan mengolah pengaruh dari luar, sikap yang ada pada diri manusia. Yang kedua faktor ekstern atau faktor di luar, yakni interaksi sosial di luar kelompoknya. Proses sikap penanaman sikap sosial. Penanaman sikap sosial dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial memuat nilai-nilai sikap sosial sebagai tujuan pembelajaran, serta media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Ada 2 penanaman sikap sosial melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu 1. Secara langsung, yakni penyampaian secara lisan. 2. Secara tidak langsung, yakni menyelipkan nilai-nilai sikap dalam materi kemudian didukung metode dan media pembelajaran. Problematika pengajaran. Strategi pengajaran nilai dan sistem pada ilmu pengetahuan sosial bertujuan untuk membina dan mengembangkan sikap mental yang baik. Ada beberapa kesulitan yang dialami oleh siswa, yaitu yang pertama, siswa kurang mengembangkan nilai dan sikap. Yang kedua,
pengajaran IPS dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan siswa dapat memperkenalkan seluruh nilai-nilai kehidupan manusia. Dalam pendidikan nilai, ada 3 masalah mendasar yang mesti dipahami oleh para guru, yaitu 1. Apa yang harus diajarkan atau filsafatnya. 2. Bagaimana anak belajar dan memahami nilai moral, psikologinya. Dan yang ketiga, dalam masyarakat, bagaimana nanti kita bersosiologi atau bersosial. Beberapa sikap dan tingkah laku yang perlu dikembangkan manusia yaitu 1. Menghormati Tuhan Yang Maha Esa. Melalui penghayatan iman dan takwa, siswa diajak untuk menghormati dan memuji Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sikap menghargai terhadap sesama manusia. Siapapun orangnya, inilah yang menjadi hak asasi manusia dan sikap ini harus dipunyai. 3. Sikap demokratis. Sikap ini sangat jelas diperlukan, ideologi perlu ditekankan. 4. Kebebasan dan tanggung jawab. Sikap manusia sebagai kebebasan untuk mengungkapkan dirinya dan bertanggung jawab terhadap ungkapannya. 5. Sikap tenggang rasa, jujur, berlaku adil, ramah, dan sopan. Sikap ini jelas membantu orang dalam berhubungan baik dengan sesama manusia. 3 keterampilan dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, keterampilan personal. Keterampilan personal merupakan kemampuan dasar yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan kepribadian diri peserta didik sebagai makhluk individu yang merupakan hak dan tanggung jawab personalnya. Orientasi dasar pembentukan dan pengembangan kompetensi personal ditekankan pada upaya pengenalan diri dan pembangunan kesadaran diri peserta didik sebagai pribadi dengan segala keunikan, potensi, dan keutuhan pribadi yang dinamis. Keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan dasar yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya. Kompetensi dasar yang dikembangkan adalah kesadaran dirinya sebagai anggota masyarakat sehingga perlu saling menghormati dan menghargai, pemahaman dan kesadaran akan kesantunan hidup bermasyarakat, sikap prososial, kemampuan berkomunikasi dan kerjasama antar sesama, memperoleh semangat kebangsaan, pemahaman tentang perbedaan dan kesederajatan dalam. Yang ketiga, keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan berpikir yang didasarkan pada adanya kesadaran atau keyakinan atas sesuatu yang baik yang bersifat fisik, sosial, dan psikologis yang memiliki makna bagi dirinya maupun orang lain. Keterampilan intelektual berkaitan dengan pengembangan jati diri para peserta didik sebagai makhluk berpikir, yang daya pikirnya untuk menerima dan memproses, serta membangun pengetahuan, nilai dan sikap, serta tindakannya baik dalam kehidupan personal maupun sosialnya. Model pembelajaran IPS. Menurut Udin Saripudin tahun 1994, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif. Nah, model ini menempatkan siswa sebagai bagian dari suatu sistem kerjasama dalam mencapai hasil yang optimal dalam belajar. Melalui pembelajaran ini, siswa bersama kelompok belajar secara gotong royong dan juga setiap anggota kelompok itu saling membantu. Nah, contoh model pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran course review hooray, yakni pembelajaran dengan cara pengelompokan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, model problem solving. Nah, model ini yaitu kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik dalam menghadapi masalah, baik perorangan maupun kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Pada model pembelajaran ini, guru berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif, dan juga sebagai fasilitator. Kemudian,
ada model snowball throwing, yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar dan membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, serta membantu anak belajar untuk mengikuti peraturan, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan belajar menyesuaikan diri dalam kelompok. Kemudian ada model lecturing, yaitu model dengan memberikan pelajaran dengan cara ceramah, di mana guru berada di muka kelas memimpin dan menentukan isi dan jalannya pelajaran, serta mentransfer atau menuangkan segala rencana pembelajaran yang menurutnya baik atau perlu bagi siswanya. Nah, model ini pada umumnya banyak digunakan oleh guru karena sudah menjadi kebiasaan kiprah umum, kebiasaan yang membaku pada dirinya, murah, mudah, dan cepat, serta tidak memerlukan fasilitas-fasilitas yang banyak. Kemudian ada model inquiry, yaitu suatu proses mempertanyakan makna atau arti tertentu yang menuntut seseorang menampilkan kemampuan intelektual agar ide atau pemikirannya dapat dipahami. Nah, model inquiry ini dalam proses pembelajaran IPS dapat merangsang siswa menunjukkan antusias dan keceriaannya dalam mengikuti pembelajaran IPS. Juga dapat mengarahkan siswa untuk memiliki keberanian membuat pertanyaan atau jawaban, serta mampu berpikir kritis, analisis, dan argumentatif. Selanjutnya ada model role playing. Model ini adalah salah satu model dengan permainan gerak yang di dalamnya terdapat aturan tujuan dan sekaligus melibatkan unsur bahagia. Pada model ini, siswa dijadikan sebagai subjek dari kegiatan pembelajaran. Cara efisien dalam menerapkan materi konsep dasar IPS. Kesatu, ceramah, yaitu melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Tujuannya untuk menyampaikan bahan yang bersifat informasi, seperti konsep, pengertian, prinsip, dan lain-lain yang banyak dan luas. Kedua, diskusi, yaitu berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan dan pemunculan ide-ide dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari kebenaran. Ketiga, bermain peran dengan memerankan cara bertingkah laku dalam hubungan-hubungan sosial yang menekankan pada kenyataan di mana murid diikut sertakan dalam memainkan peranan di dalam masalah-masalah hubungan sosial. Keempat, penugasan, di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil dari tugas yang dikerjakannya. Kelima, demonstrasi, yaitu mengajar dengan melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, dan menuliskan hasil percobaannya. Keenam, tanya jawab, yaitu bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa untuk mendapatkan respon dari siswa sehingga menumbuhkan pengetahuan siswa, atau dapat juga siswa yang memberikan pertanyaan kepada guru. Ketujuh, karya wisata, yaitu kegiatan di mana siswa dibawa ke suatu objek di luar kelas atau langsung ke lapangan untuk mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Kedelapan, kerja kelompok, yaitu membagi siswa dalam satu grup atau kelompok belajar yang diberikan tugas oleh guru. Dalam pengerjaan tugasnya dilakukan dan dibahas bersama-sama dalam kelompok tersebut.